Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unimus, kembali lagi bersama saya Herdina Tara di Bincang Unimus. Ruang untuk diskusi, berdialog yang tidak hanya menghadirkan wacana, tapi juga menghadirkan penuh makna. Sobat Unimus yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era digital hari ini, kebaikan tidak hanya terjadi di ruang-ruang sunyi, ia hadir di layar, di story, di konten, dan juga di sosial media lainnya. Kebaikan dapat dipotret, donasi, sedekah dapat dipublikasikan. Lalu, ada satu pertanyaan yang hadir yang tidak sederhana. Apakah ketika kebaikan itu diunggah, apakah itu dapat menjadi inspirasi atau ruang validasi? Dan sudah hadir di tengah-tengah kita semua narasumber yang luar biasa. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Budi Stiono SPDI MPDI. Pagi Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Sekarang masih sibuk mengajar ya Pak ya? Iya, Sibuk mengajar di mata kuliah AIK ya Pak ya? Aika, ya. Dan ini ya Pak, masa liburan untuk mahasiswa-mahasiswi. Kemudian sekarang kesibukannya apa Pak selain mengajar? Ya, dakwah. Dakwah ya Jelas Pak, Masya itu. Allah. Ini Iya, pas sekali kalau begitu Pak dengan tema kita di hari ini, yaitu perihal dakwah kebaikan yang diunggah di sosial media. Nah itu bagaimana menurut Pak Budi? Untuk memang di sekarang ini era digital mau tidak mau memang kita harus menggunakan itu ya, mau tidak mau. Kalau secara manual mungkin di luar penggunaan digital, dakwah kita mungkin tidak akan sampai. Memang kita harus masuk, mau tidak mau harus masuk ke situ. Dan Islam itu tidak ada pertentangan dengan teknologi, justru sinkron. Bahkan mungkin era-era digital sekarang ini memang kita ambil sisi baiknya saja untuk bisa siar, bisa dakwah lewat media. Kita maksimalkan dengan adanya media sosial untuk berbagi kebaikan. Dan tentunya untuk berbagi kebaikan dengan adanya direkam atau kemudian bikin konten dan sebagainya, selama itu tidak ada tumpangan-tumpangan yang menginginkan hati kita untuk mendapatkan satu pujian, pencitraan dan lain sebagainya, saya kira sah-sah saja, tidak ada masalah di Oke, situ. berarti boleh ya Pak ya. Boleh Nah itu saja. apakah bisa mengurangi nilai keikhlasan kita Pak dalam berbagi kebaikan begitu Pak? Insya Allah bagi orang-orang yang beriman, ikhlas itu akan datang dengan sendirinya. Karena memang untuk suatu amal itu kan diawali dari amal dulu ya, qoblal amal. Bagaimana persiapan untuk amal ini sebelum beramal, kemudian di dalam beramal itu sendiri indal amalnya, kemudian ba'dal amalnya ini harus sesuai. Qoblal amal ini untuk mengawali dari amal yang akan kita lakukan. Untuk siapa amal kita ini? Oh, untuk Allah tentunya kalau orang beriman. Berarti seluruh apa yang akan saya lakukan kebaikan-kebaikan ini lillahi ta'ala karena Allah. Oh, sudah benar ini niatnya berarti. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Sesuai enggak dengan apa yang menjadi tuntunan dari Rasulullah? Oh, sesuai. Baik, awal selamat, tengah selamat. Kemarin ba'dalnya. Setelahnya kita ini beramal tadi, bagaimana menyikapi? Makanya kalau dikatakan riya atau pamer ya, kan kalau pamer itu mungkin belum tentu riya juga. Ya toh, memamerkan. Kalau pamer secara umum mungkin bahasanya kita melakukan sesuatu kemudian dilihat orang, apakah itu pamer yang ini? Tapi menurut para ulama yang definisi riya yang masuk dalam kategori syirik kecil itu adalah apabila kita melakukan suatu perbuatan kebaikan yang berpahala akhirat ya, mendudukkan perbuatan itu kepada hati manusia. Dan kita menuntut, ada tuntutan hawa nafsu supaya kita ini dipuji.
Sehingga dengan pujian ini kita akan mendapatkan satu citra yang luar biasa ya. Nah, ini yang menjadikan kesirikan di situ. Karena pujian, kita menggarap pujian. Pujian dari makhluk. Ini meskipun dalam kategori riya itu syirik syirik kecil ya. Tapi tetap syirik ini. Justru Rasulullah kan pernah berwasiat ya, yang paling aku khawatirkan di umatku nanti itu adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil? Riya. Karena riya ini sangat sangat berbahaya sebetulnya dalam kaitannya ini. Nah, kalau keikhlasan yang tadi dikatakan, kalau kita sudah dalam selamat yang dua ini niatnya, kemudian bagaimananya sudah sesuai di akhirnya ini, ba'dalnya ini. Kalau riya, pamer, itu berarti dia sudah cacat dulu di awal. Karena riya itu kan penyakit hati ya, sama dengan iri, dengki, itu sama, penyakit itu. Nah, ini kalau riya ini sudah cacat di awal, dia niatnya sudah tidak lillahi ta'ala, tapi ingin mencari pujian Ya, Pak. ingin mencari pencitraan supaya mungkin ada tujuan-tujuan tertentu, apakah itu secara politis, apakah itu secara sosial dan lain sebagainya. Ini ada di sana. Tapi kalau ini sudah selamat, kemudian di tengahnya ini juga sudah selamat juga, sudah sesuai, di ba'dalnya ini bisa juga akan muncul riya juga. Meskipun di awal tadi kita sudah niatnya lillahi ta'ala, tapi godaan setan godaan setan ini kan terus itu. Karena pujian itu ya, karena, Pak ya. Karena itu pujian itu. Dalam situasi kondisi tertentu, mungkin dengan melihat kebaikan yang saya lakukan, kemudian di endingnya, ada satu keuntungan. Sehingga dia menceritakan kebaikan saya ini. Ini namanya sum'ah. Kan sama pamer. Kalau yang riya ini memamerkan dari awal dengan perbuatan secara zahir, tapi kalau sum'ah ini sebetulnya ini sudah selamat supaya tidak terjaga. Karena dalam situasi terakhir tadi, saya kok melihat ada satu keuntungan ini. Saya ceritakan, ini namanya sum'ah. Dan ini sama, sum'ah itu sebetulnya ingin dipuji juga. Ini makanya kan syirik Allah berarti disekutukan dengan makhluk dalam hal pujian. Padahal kalau kita dipuji seseorang kan kita kembalikan bahwa pujian itu hanya untuk Allah. Baik di dalam di dalam keseharian maupun di dalam media sosial ya, itu ya. Boleh kok kita bukan memamerkan memperlihatkan satu tindakan kebaikan kita, boleh itu di surat Al-Baqarah ayat berapa 271 itu diperbolehkan. Kemudian kalau ayat itu juga diikuti kan, tapi kalau untuk yang fakir miskin itu sebaik-baiknya adalah dengan menyembunyikan. Berarti artinya apa? Ada urgensinya dalam kita ini berterang-terangan atau memberikan satu sedekah secara terang-terangan itu ada urgensinya. Itu apabila memang kaitannya dengan hal-hal sesuatu yang memunculkan kebaikan atau menolak keburukan, misalnya menghindari fitnah. Misalnya ada satu saya infak sedekah pada satu pembangunan masjid. Ini berarti kan masjid ini milik semua. Dan ini harusnya lebih baik malah terang-terangan dari si fulan sekian ini. Karena untuk tidak menimbulkan fitnah dan transparansi ya, itu ya. Panitia jadi tidak ini benar. Tapi kalau coba jangan saya jangan disebutkan, bisa jadi nanti akan muncul fitnah. Dana ini kemana? Transparansi itu. Dan itu kan tidak juga setiap orang yang memperlihatkan satu kebaikannya itu adalah riya juga belum tentu. Belum tentu juga. Kalau semuanya nanti menganggap saya sholat tidak ada orang riya, saya sedekah tidak ada orang berbuat baik loh. Tidak ada orang ke masjid. Kenapa enggak ke masjid? Saya takut riya. Ini kan tidak pas sebetulnya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Boleh secara terang-terangan itu baik bagi kamu. Sembunyi-sembunyi ini lebih diutamakan kepada
perorangan. Karena baik. memang di Al-Baqarah yang ayat 264 itu memang kita tidak boleh mengucik-ngucik atau menyebut-nyebut ya sedekah ya ayyuhalladzina amanu tubtilu sedaqatikum bil mani wal adha. Tidak boleh orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyebut-nyebut, janganlah kamu merusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut apa yang sudah kita lakukan dan menyakiti hati orang yang kita Berikan. Nah, ini lebih baik tersembunyi karena secara ya, Pak, personal ya? untuk Nggih. menjaga harga diri yang diberi, diberi begitu ya, Pak, ya? tidak Baik, merasa itu. iya. Memang kadang-kadang kan seperti itu. Baik kalau di media sosial itu memang itu tadi selama tidak ada tumpangan ingin dipuji ya itu saja garisnya. Niatnya ya, Iya, Pak, niatnya, ya? Baik, iya, niatnya Pak. ini harus memang lurus lillahi ta'ala. Dan itu yang tahu kan orangnya yang melakukan. Yang memberi ya, Pak, Nah, ya? indikasi atau indikator yang ada itu kan nanti bisa dilihat juga. Biasanya orang kalau yang berbuat itu karena ingin dipuji, karena ria itu nggak berumur lama kok perbuatan baiknya itu. Karena ada tuntutan di sana. Selama tuntutan itu masih bisa terakses, masih bisa kita dapatkan, mungkin dia akan terus berbuat baik. Tapi begitu ini stop, apa yang kita tuntut itu sudah berhenti, tidak ada pujian, tidak ada ini, karena sudah merupakan satu kebiasaan, mungkin dia akan berhenti. Itu pasti. Tapi kalau orang beramal, melakukan satu perbuatan baik karena Allah, lillahi ta'ala, itu pasti akan langgeng dia. Karena jatuhnya nanti di belakang itu ikhlas. Ikhlas karena adanya di belakang, nggak sampai kita mati nanti itu. Bisa juga ini tadi yang selamat, tengah selamat, kemudian sebetulnya sudah selamat ini, Allah sudah mencatat pahalanya, tapi dirusak oleh satu kemungkinan keuntungan yang bisa dia dapatkan dari perbuatan baik saya. Akhirnya ini, iya. Kalau ini yang berbahaya kan di ini. Tapi kalau ria itu memang penyakit, itu memang dari awal dia memang seperti itu. Niatnya ya, Pak, ya. Niatnya Baik. Berarti itu. ketika kita share kebaikan itu harus niatnya dulu yang diutamakan, niat karena itu Allah paling niat, utama. kemudian pelaksanaan dan Pelaksanaan. badalnya juga harus badalnya, jelas, harus tetap akhir fokus dari- niat karena Allah begitu. Nanti akan Dan muncul ikhlas di akhir amal kita. baik. Berarti memang harus ada kebaikan yang disembunyikan dan Iya. juga yang upload atau diunggah, diperlihatkan Iya. kepada masyarakat Boleh. untuk ruang inspirasi itu ya, Pak, yang boleh. memberi kebermanfaatan kepada orang lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan dakwah atau kebaikan yang diunggah di sosial media? Menurut Pak Budi itu lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, Pak? Kalau kita sebagai umat Islam dalam segi dakwah harusnya kan melalui berbagai macam media ya, secara baik itu secara kalau dulu dibilang pengajian secara manual ya, ketemu dengan jamaah itu juga sampai sekarang pun juga masih sangat diperlukan. Kemudian yang digital ini saya kira hanya sekali sisi. Cuman di dalam media ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan dalam tema-tema itu. Jangan sampai nanti kita maksudnya mau memberikan satu pencerahan, satu dakwah Islamiyah ya, kita niatnya syiar tetapi justru menyinggung perasaan kelompok-kelompok yang lain. Ini yang dakwah di di medsos itu malah saya lebih khawatir kepada hasil daripada dakwah itu, bukan kepada ininya, kepada penceramahnya. Kalau masalah dia mau riak dan lain sebagainya, mungkin silahkanlah, itu urusan dia dengan Allah ya, mau dipuji mau di apa. Tapi dampak dari ini yang kadang-kadang yang menimbulkan persoalan, mungkin materi yang disampaikan tidak cocok dengan kelompok yang lain misalnya, mungkin akan memunculkan hujatan-hujatan, kemudian saling serang antar netizen, memperburuk. Sosial Kan media banyak ya, seperti Pak, ya. ini. Nah, ini justru yang di medsos ini yang perlu kita perhatikan. Bukan lagi pamernya, bukan lagi riaknya,
Kalau riya itu tadi sudah dikatakan bahwa itu penyakit itu. Sudah orang itu. Cuman separah apa dia sakit dalam kaitannya dengan riya tadi itu adalah urusan pribadi dia. Tetapi begitu dia menyampaikan satu dakwah di media sosial, kan yang melihat tidak hanya orang Islam saja. Semua itu bisa melihat, bisa mengakses, dan semua bisa berkomentar. Kalau sekarang sudah menuju kepada satu agama tertentu atau bahkan menyerang secara pribadi seseorang tertentu, kan apa ini jadinya nanti? Bukan menjadi satu kebaikan, malah menjadi satu keburukan. Memang itu merupakan satu resiko dakwah ya, dalam salah satunya. Kan ada yang misalnya kita melakukan suatu dakwah ini benar, tapi kan setan tidak mau yang namanya kebenaran. Pasti dia akan mencari celah-celah yang bisa dijadikan lah untuk menjauhkan orang-orang ini dari kebenaran. Itu kan setan. Kemudian yang di dalam situ kan bercampur aduk. Ada manusianya, ada setannya, ada yang setengah setan, ada yang full setan, kan itu. Kalau masalah pamernya ini adalah personal ya, itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang lebih dilihat lagi adalah hasil dari dakwahnya di media sosial itu. Jadi kalau kita mau beramal lewat media sosial, paling ya secara dakwah. Kemudian kalau dia berbagi misalnya, saya mau memberikan satu takjil kepada kemudian di video, kemudian diunggah di media sosial, ini harus hati-hati di dalam pelaksanaannya itu juga. Jangan sampai ada kesan kesombongan ya. Ria itu jangan tadi ya. Tapi bagaimana kita mengemas satu konten itu bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kesederhanaannya mungkin, terus tutur bahasanya, terus dalam visualnya ya, yang mendukung. Kalau kita Islam berarti yang mendukung dalam keislaman, tidak jauh dari itu. Kita membuat satu video berbagi satu kelompok misalnya ke fakir miskin ya, visual yang ditampilkan ya Islami. Misalnya yang perempuan ya tetap pakai pakaian ini, terus cara bicaranya kan juga sopan. Nanti cara memberikannya juga itu juga secara Islami juga. Ini mungkin akan orang melihat ini. Bukan kalau kita lihat yang di media itu kan kayak bahasanya itu bahasa gaul. Ya toh, guys, saat ini saya seolah-olah ingin ini nanti hal-hal seperti itu saya kira yang harus dihindari. Kalau masalah dakwah memberi lewat media sosial tidak ada masalah. Justru kita harus memanfaatkan itu. Ya untuk kebaikan yang kita beri, sekaligus juga yang menyaksikan juga. Biar untuk contoh dalam fastabiqul khairat ya, si A bisa, saya masa nggak bisa. Itu memberikan bisa kebermanfaatan ya Pak. Iya, jadi inspirasi untuk orang lain untuk berbagi kebaikan juga ya Pak ya. Baik, berarti memang juga termasuk yang complicated ya Pak, ketika kita berbagi kebaikan itu di sosial media, ada hal-hal yang memang harus diperhatikan ya Pak, supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, tapi memberikan inspirasi untuk orang lain juga. Baik Pak Budi, kalau menurut ajaran Islam, berbagi yang sesuai ajaran Islam, berbagi yang ideal itu seperti apa Pak? Kalau di Islam itu sesungguhnya dalam berbagi memang ada beberapa makom, tingkatan ya, ada kelas itu. Kalau kita mau bermaksud berbagi identik dengan sedekah atau infak ya, itu ada yang makomnya atau tingkatannya itu baru stay aja. Kita ini nunggu diminta. Ada yang seperti itu, nunggu diminta. Selama tidak ada yang minta ke saya tidak akan memberi. Kan ada orang seperti itu. Ada pengemis atau ada tetangga yang minta, baru kita beri.
Ada juga makomnya orang yang bersedekah itu dia bersifat proaktif. Nah ini sebetulnya di dalam Islam ini yang dianjurkan. Proaktif dalam artian telinga kita, mata kita selalu kita pasang. Ada enggak ini tetangga saya yang kekurangan? Ada enggak di saat saya berbuka dengan makanan-makanan yang enak? Ada enggak tetangga saya yang saat ini mungkin berbuka hanya dengan air putih? Proaktif itu bisa ke situ enggak? Dan itu kan dicontohkan oleh Umar bin Khattab waktu beliau menjadi khalifah, itu kan selalu proaktif beliau keliling. Suatu ketika ada satu rumah yang tidak bisa makan kan, itu sampai membohongi anak-anaknya supaya mau tidur, yang di tanah atau yang dimasak itu ternyata batu untuk menyenangkan. Iya. Sampai beliaunya menangis Cerita itu ya, Pak. Nggih, nggih. sehingga beliau mengetahui sampai bawa gandum sendiri. Ini yang seharusnya ini yang berbagi dalam proaktif itu. Nggih. Karena banyak orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin itu lebih menjaga ada harga diri. Nggak minta-minta, nggak memperlihatkan kekurangannya, nggak menunjukkan kemiskinannya, nggak minta belas kasihan kepada manusia, kepada makhluk. Ada yang seperti itu. Dan orang-orang ini ada di sekitar kita. Dan ini yang harus kita perhatikan. Kelihatannya mereka hidupnya bahagia, senyum, enak. Tapi di dalamnya ternyata kekurangan dalam hal makanan. Karena tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah mungkin sudah tinggi, sehingga kebahagiaan itu kita bisa dia rasakan di saat bersama dengan Allah. Dalam setiap kali beribadah. Tapi dalam hal ini kita enggak tahu. Karena ada orang yang lebih menjaga harga dirinya dan marwah agamanya. Jangan sampai saya minta-minta, ini kok saru gitu. Nah, makom yang proaktif tadi ini loh, mencari orang-orang yang ini. Udah enggak. Islam itu sebetulnya sangat detail untuk mengatur itu. Bahkan dalam hal memberi saja, itu kalau tidak salah di Al-Baqarah ayat 100 atau 77 ya itu. Untuk memberi saja kita harusnya kan memberikan sesuatu barang yang masih kita sukai. Ya tuh. Yang masih layak, itu, yang masih bisa. Ya, definisi memberi itu sebenarnya kan itu. Ada Kalau standarnya. kita memberi sesuatu yang kita sudah tidak suka, ini bukan memberi kan? Kalau kita mau jujur loh, berarti membuang. Oh, nggih. Ya tuh, saya masak daripada sisa ini tak kasihkan ke tetangga saya. Sisa ini kan buangan. Jadi kalau memberi di awal sekali ya Pak, di niatnya awal. memang untuk Makanya memberi ya sampai Pak, ada bukan analogi karena sisa. Di Rasulullah itu sampai mewanti-wanti ya, kalau masak itu ya hendaklah kuahnya diperbanyak. Kuahnya apa ya? Kita jangan hanya makan sendiri, bagi tetangga meskipun hanya kuahnya. Itu kan bukan secara implisit kita harus seperti itu kan, enggak, itu hanya analogi saja. Berarti artinya kita ini meskipun makan apapun, terutama yang bisa menimbulkan rangsangan-rangsangan keinginan ya, masakan itu ya, kita sebelumnya sudah ada, ini nanti ada tetangga di depan saya, ada tetangga di kiri saya, minimal kan itu. Kalau kita mau masak itu mesti kan paling depan, kiri, kanan, belakang kan, itu sampai seperti itu. Kalau sesuatu yang harusnya itu yang masih kita senengi, masih kita pakai. Yang masih dipakai. Iya, kalau kita memberikan sesuatu yang kita sudah nggak butuh itu kan sampah itu. Sesuatu yang sudah kita tidak butuhkan, sesuatu yang sudah tidak kita inginkan, itu kan sampah. Bukan lagi sedekah ya Pak, bukan lagi sedekah, itu membuang ya. Iya, itu kan buangan itu. Okay. Nah, Insyaallah. dan di Ramadan ini yang luar biasa kan, di bulan Ramadan ini, saya yakin keberkahan di bulan Ramadan ini menjadikan kita ini sadar, kemudian ingat lagi ya bahwa kita ini manusia dan tidak bisa hidup secara sendiri, saling bantu membantu. Dan seluruh aktivitas peribadatan di bulan Ramadan ini, insya Allah ya, saya yakin tidak ada satu tumpangan pun riya atau pamer.
Karena di Ramadan ini kan sudah menjadi kebiasaan memberi makan orang biasa. Iya, iya. Ya tuh. Khususnya di Terus, Ramadan makin di marak Ramadan ya Pak. ini. Terus Padat sekali saya kegiatan. memberikan ini hal yang biasa ini, apa yang mau dipamerkan? Wah, saya melakukan ini, orang lain juga melakukan kok. Nah, ini dan untuk apa namanya? Untuk ya paling tidak, karena itu riya itu penyakit kan harus diobati. Obatnya salah satunya ya dengan membiasakan suatu perbuatan-perbuatan baik itu. Di perbuatan baik yang kemudian ada tumbangan-tumbangan riya ini jadikanlah satu kebiasaan. Karena nanti dengan biasa ini kalau orang sudah melakukan satu hal ini merupakan satu kebiasaan kan tidak ada riya lagi di dalamnya. Nah, Karena Ramadan ini loh kan suatu kebiasaan ini. Sudah Orang yang biasa tadinya ya, tidak Pak. ke masjid jadi ke masjid. Benar sekali. Dan orang yang tadinya tidak ke masjid apa namanya, kemudian orang ada teman yang tadinya tidak ke masjid sekarang ke masjid, kita nggak ngerasani kok, nggak melihat itu suatu apa kalau Melihatnya orang Ramadannya ya Pak ya. Ramadannya. Ramadannya. Biasa kita ke masjid itu, ke masjid biasa. Terus orang baca Quran di bulan Ramadan Biasa. lumrah saja. Oke. Dan di situ tidak ada pujian, tidak ada apa tumpangan juga riya mungkin di sana, karena semua hal melakukan semua ini merupakan satu kebiasaan. Di bulan dalam Ramadan. satu bulan penuh ini kalau kita melakukan ini kan nanti keluar di bulan Ramadan menjadi satu kebiasaan. Oke. Ya, Terus betul sehingga kita sekali. nanti apa namanya mau sholat ke masjid biasa, kemarin saya juga melakukan kok. Dan orang yang melihat pun, oh ya kemarin beliau juga di masjid. Ya, tapi yang jadi aneh adalah kalau di Ramadan ini sudah diberikan satu apa namanya kebaikan yang ada, yang harus kita laksanakan untuk menjadi satu kebiasaan yang sangat aneh apabila nanti di luar bulan Ramadan ini hilang. Anehnya di situ ya Berhentilah, Pak. gila, Berhenti ini di kan situ. aneh sebetulnya Itu yang jadi PR kita ya Pak berarti Iya. ya. Harusnya berkelanjutan. Kalau Ramadan tuh misalnya hanya diwajibkan ya 3 hari masih mungkin bisa hilang. 1 bulan loh ini loh. 1 bulan ini kenapa tidak bisa menjadikan bulan Ramadan tidak bisa menjadikan satu lokomotif untuk menarik gerbang 11 bulan yang berikutnya itu. Baik, Meskipun iya. bulannya berbeda namanya, tetapi semangat Ramadannya kan terus. Nah, ini salah satu untuk menghilangkan apa namanya kekhawatiran kita akan riya terhadap ibadah-ibadah kita di Ramadan ini saatnya sangat luar Berbuat biasa. kebaikan ya Pak. Iya, Baik, terus nggih. Baik perbaikan. Pak Budi. Jadi memang di bulan Ramadan itu menjadikan kita sebagai ruang refleksi Iya. untuk berbenah diri, kemudian untuk berbagi, syiar kebaikan, dakwah begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali. Sehingga memang di bulan Ramadan ini kita dapat terus untuk berbagi. Jadi itu sebagai momentum yang Iya. bagus untuk kita berbagi. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Budi bahwa berbagi di sosial media itu pun juga tidak apa-apa, tidak Tidak ada masalah. masalah. Ada yang harusnya memang disembunyikan dan memang ada yang harusnya diunggah sebagai ruang transparansi. Ya, selama ada urgensinya ya dan baik. ada manfaatnya. Ada manfaatnya, baik. Lalu bagaimana kalau ini Pak Budi, untuk yang ini berbagi yang untuk diunggah atau dipublikasikan supaya ini dapat terjadi hal di bagian transparansinya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa contohnya itu seperti donatur yang ada di masjid. Nah, itu kalau selain donatur masjid itu apalagi Pak? Untuk ruang di publik yang memang harus kebaikannya itu dipublikasikan selain donatur masjid, apa ada hal lain lagi Pak? Banyak sebetulnya. Intinya suatu amal mau kita perlihatkan itu tidak ada masalah dan diperbolehkan. Bukan di mananya kita beramal, bukan di mananya kita berinfak, tapi bagaimana kedudukan hati kita dalam beramal itu. Tadi saya katakan bahwa riya itu adalah penyakit. Dan penyakit riya ini kan tidak setiap orang punya. Hanya orang-orang tertentu saja ini. Hanya orang-orang tertentu. Dan orang-orang yang punya penyakit riya ini kan biasanya musiman dia dalam beramal. Karena tidak menjadi satu kebiasaan. Selama di situ ada satu momen, ada satu situasi yang bisa menguntungkan saya, kenapa enggak? Gitulah saya terus
Sehingga tuntutan keinginan saya akan kita dapatkan. Jangan harap seorang yang punya penyakit riak dia akan mau berderma, mau ini dalam situasi dia tidak untung, tidak ada pujian, tidak ada pencitraan, tidak ada ini. Jangan harap, nggak mungkin ada itu. Itu sudah pasti itu. Maka orang-orang yang seperti ini kan tidak ada di mana-mana, tidak ada di mana-mana di setiap momen itu pasti ada, enggak. Tapi dia hanya mencari momen khusus saja. Dan disitulah dia akan melakukan itu. Nah, iya, pertanyaannya adalah bukan di mana kita mau, enggak, kedudukan hati kita ini. Yang jelas secara kita mau beramal itu adalah niatnya lillahi ta'ala, kemudian bagaimana kita ini beramal itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kemudian yang badalnya itu adalah kebaikan yang kita jadikan tadi ini menjadikan suatu kebiasaan sehingga muncul sifat ikhlas. Ikhlas itu kan berarti apa yang sudah kita lakukan sudah kita enggak ingat lagi. Boleh enggak mengingat satu kebaikan kemarin yang saya lakukan? Boleh. Selama kebaikan itu nanti akan mempengaruhi perbuatan kita di depannya dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Iya, yang berikutnya bisa lain, bisa sama, yang sama ini kualitasnya lebih bagus, lebih meningkat. Atau dengan amal-amal yang lain yang mungkin selama ini belum kita lakukan. Boleh saja. Tapi kalau kita tadi yang di Al-Quran yang kita tidak boleh menyebut-nyebut dan lain sebagainya itu kan stuck dia berarti itu hanya sudah mandek di situ saja kan. Seorang perbuatan yang satu ini akan terus membawa kebaikan dia sampai di surga. Oh enggak, ini kebaikan ini sudah stop ini karena sudah kamu lakukan di awal ini, dan kebaikan ini rusaknya justru kamu ungkit-ungkit. Ketika diungkit-ungkit ya Pak ya. Iya, disebut-sebut terus. Termasuk ketika dipublikasikan itu juga bisa rusak ya Pak ya. Bisa rusak karena bahayanya nanti kalau kita menyebut yang ini terus yang ini, tidak ada kebaikan lagi nanti yang kita lakukan. Iya, karena sudah bangga terhadap kebaikan di awal. Kita mau melakukan kebaikan bagaimana di hati kita sudah terselimuti rasa bangga, rasa ujub, rasa hebat dengan kebaikan yang dulu. Padahal ini kan sudah berlalu. Nah ini ya yang dinamakan tidak ikhlas seperti itu, selalu mengingat-ingat hal-hal yang sudah dilakukan. Padahal kalau kita ingat satu kebaikan yang sudah kita lakukan yang dulu, justru ini akan menggeret perbuatan kita di masa-masa berikutnya itu dengan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Karena kita anggap ini sudah kemarin ya, apalagi. Kalau ingat yang ini ingin mau mengulangi perbuatan yang kemarin, berarti berikutnya meningkat secara kualitasnya, misalnya seperti itu. Ini akan muncul kebaikannya berkelanjutan berarti ya, berkelanjutan ya? Terus baik, seperti itu sampai kita mati nanti kan itu kan. Itu enggak boleh. Berbuat baik itu setiap saat. Setiap saat kita berbuat baik. Makanya jadi manusia kan yang baik itu adalah yang bermanfaat ya bagi orang lain. Baik Pak Budi, kalau kembali lagi ke kebaikan yang diunggah di sosial media tadi Pak Budi, ketika kita mengunggahnya, apakah perlu kita untuk memberitahu atau izin kepada penerima, misalnya kita mau memberikan sedekah atau donasi, nah ketika kita mau unggah, kita perlu izin atau tidak ya Pak kepada yang kita beri, bahwa nanti diunggah nih videonya, nanti saya unggah ya Pak, Bu, itu perlu enggak sih Pak kita meminta izin atau enggak apa-apa? Itu kan kebaikan, di-share ya sah-sah saja. Mana yang lebih baik Pak? Mohon izin atau kita upload saja? Karena Islam itu lebih mengedepankan akhlak ya. Kalau berkaitan dengan orang lain, apalagi secara privasi, kemudian kepribadian seseorang, hal-hal yang berkaitan dengan orang lain, itu bukan lagi sebaiknya, harus izin ya Pak ya, supaya meskipun kita ini mau memberikan ya, tapi dengan izin. Tadi saya katakan di awal, dalam kita itu untuk memberi, berderma, berinfak, bersedekah di media sosial. Ini loh adab-adab etika Islami ini tadi loh. Izin itu kan termasuk di dalamnya juga kan.
Izin dulu kalau mereka tidak berkenan. Jangankan seperti itu, kita mau ngambil gambar seseorang saja harusnya izin loh itu. Iya, betul Kita sekali, mau Pak. foto itu harusnya izin. Sekedar foto aja izin. Apalagi ini video Ini atau di video terus donasi kemudian gitu ya, Pak. ya, Sensitif ya, Pak, hal yang sangat iya, sensitif itu nggih. harus izin dulu. Apa sih yang bisa menjadikan nanti itu sedekah kita lewat media sosial tidak menimbulkan ya seminimal mungkin ya, tidak menimbulkan satu kegaduhan di ruang publik misalnya. Ini kan Islam mengatur di situ sebetulnya. Ini yang berkaitan dengan memberi ya, memberi ya sedekah kepada orang lain. Boleh saja selama orang ini mengizinkan, baik kita izinkan. Kalau memang tidak diizinkan karena ini kaitannya mungkin dengan organisasi atau orang-orang lain, donatur bisa saja disampaikan lewat situ, tapi tanpa menghadirkan orang-orang yang itu, yang karena diberi itu ya, Pak, yang ya. diberi Oke, kan baik. banyak caranya itu. Yang penting itu tadi adab Islami, etika yang ada itu kita laksanakan sebagai orang Islam. Harus beretika Keindahan ya, Pak, kita ya, munculkan, ya. Di situ nanti tidak ada kesan sok, kesan pamer, tapi justru di situ nanti akan muncul satu tuntunan. Oh, ini bagus ini konten ini ditiru. Nah, Kemudian, jadi ya inspirasi benar ya, ini Pak, bisa ya. bisa dipercaya ini. Saya oke. donasi ke sini misalnya seperti itu. Kan menariknya ke situ. Menarik kebaikan orang Ya, lain untuk berbuat baik juga ya, Pak. Baik, Pak Budi, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini, Pak Budi. Baik, yang terakhir, Pak Budi, bolehkah diberikan pesan kepada masyarakat bagaimana ketika kita sebelum mengunggah perihal kebaikan, konten kebaikan di sosial media, apakah kiranya tips yang harus dilakukan, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita mengunggah kebaikan di sosial media? Silakan, Pak. Iya. Baik. Mungkin untuk hal-hal yang perlu diperhatikan apabila kita ini mau membuat satu konten atau mengunggah suatu kejadian-kejadian yang mungkin tanda petik ini diselubungi dengan nilai-nilai keagamaan, paling tidak kalau memang kita ini lillahi ta'ala ya, jangan keagamaan ini jangan hanya menyelimuti, tapi jadikan sebagai patokan. Dan pesan saya kepada orang-orang yang suka mengunggah satu kebaikan-kebaikan lewat media sosial, sebaiknya diperhatikan etika-etika yang berasal mungkin dari agama, etika-etika sosial, sehingga tidak menimbulkan satu kegaduhan di ruang publik di media sosial. Karena kalau media sosial ini kan jangkauannya sungguh luar biasa. Satu dunia mungkin bisa menyaksikan. Jadi sebelum mengunggah itu, lihat apa kepentingannya ini, apa tujuannya ini. Terus kemudian tata caranya juga perlu diperhatikan. Apa-apa yang ada di situ. Ada enggak mungkin di latar belakang video itu ada satu simbol-simbol yang harus dihilangkan karena mungkin menyinggung dari orang lain. Jadi seluruh mulai dari lisan kita, kemudian background visualisasi kita diingat dan sangat-sangat dihindari, jangan sampai ada yang merusak ataupun menjadikan kelompok atau orang lain itu menjadi tersinggung atau tidak nyaman dengan yang kita unggah. Tujuannya kita baik, kemudian dengan tata cara yang baik, insya Allah akan menjadikan hasil yang baik juga. Dan hal yang terakhir baik pasti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Budi. Jadi begitu Sobat Unimus, demikian yang dapat disampaikan oleh Pak Budi. Jadi memang ketika kita ingin mengunggah kebaikan di sosial media, itu memang harus sesuai dengan syariat Islam, diniatkan karena Allah, pelaksanaannya tetap sesuai dan badalnya juga harus sesuai dengan niat awalnya. Begitu ya Pak. Begitu Sobat Unimus, perbincangan kita di hari ini luar biasa sekali. Terima kasih selalu membersamai kami dan kami kira kita cukupkan ya Pak. Kita akan jumpa lagi di episode
episode berikutnya. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan Pak Budi. Terima kasih sudah rawuh di Bincang Iya. Unimus. Sampai jumpa lagi. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Herdina Tara bersama Pak Budi. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.